Tiongkok adalah satu-satunya negara yang bisa dan sanggup menantang Amerika sebagai the New World Order sekarang ini. Kalau kita menengok sejarah dunia ke belakang, kita mundur 200 atau 250 tahunan ke belakang. Maka sebelum Amerika menjadi the New World Order, ada Inggris yang mengendalikan dunia selama kurang lebih 200 tahunan yang diakhiri ketika Perang Dunia Kedua selesai. Di mana di tahun 1900-an sebelum Inggris menjadi the New World Order, maka Belanda lah the New World Order sejak tahun 1600-an. Kita tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi ke belakangnya. Ketika penguasa dunia misalnya antara Belanda dan Inggris rebutan siapa yang akan menjadi the New World Order, masih Belanda atau Inggris, ada perang antara 10 sampai 20 tahun lamanya. Demikian juga ketika Inggris diambil kekuatan dunianya oleh Amerika, ada perang antara 10 tahunan. Di Perang Dunia Pertama sekitar 4 tahunan dan Perang Dunia Kedua sekitar 6 tahunan. Sekarang apakah sudah masuk masa perang Amerika ditantang Tiongkok? Akankah tabrakan besar antara Amerika dan Tiongkok dalam waktu dekat? Akankah dunia akan berubah peta kekuatannya juga dalam waktu dekat? Tiongkok adalah consequential strategic competitor atau musuh sebanding atau selevel bagi Amerika. Karena itu tidak mengherankan dalam catatan DoD terdapat kata-kata we cannot delay atau kita tidak bisa menunda untuk membangun kekuatan menahan atau menyerang Tiongkok. Dan sejak tahun 2022 tersebut dibuatlah program 10 tahun untuk Amerika membangun kekuatan militer yang bersentral di Taiwan. Sebenarnya Amerika sudah berada di Asia Timur dan kita catat keberadaannya ya. Ada 8.000 tentara Amerika di Guam. Ada 100 military base di mainland Jepang dengan total pasukan 21.000 personel. Ada 24.000 personel tentara di Okinawa. Kemudian di Korea Selatan ada 22.000 tentara Amerika station di sana. Kemudian kekuatan laut di wilayah Choke Point di Malacca di Singapura berada di Changi Naval Base. Kemudian dalam catatan Department of Defense Amerika di tahun 2022, kekuatan armada dan personil di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, Indo-Pasifik dianggap tidak cukup kuat. Kurang. Amerika akan melakukan integrated deterrence atau pencegahan yang terintegrasi dengan seksama atau holistik. Selain daripada membangun kekuatan di basis militer yang telah ada, Amerika akan membangun dengan aliansi mitra negara sekutunya. Intinya dari integrated deterrence ini adalah tujuannya mengkonten China atau mengkontainerkan Tiongkok, dimasuk kotakkan Tiongkok, dikepung dan dikunci. Amerika mulai dari Jepang, di mana kita sudah infokan tentang Pulau Mageshima yang telah dimulai pembangunannya. Kemudian ada Amami Oshima Island, diletakkan peluru kendali misil jarak jauh, long range misil, dan misil anti-ship. Kemudian Pulau Okinawa yang ditambah kekuatannya termasuk anti radar dan rudal balistik. Kemudian di Pulau 2 terdekat dari Taiwan ada Pulau Miyakejima dan Pulau Ishigaki dengan senjata lengkap jarak dekat, menengah, dan jarak jauh untuk anti-ship dan peluru dari darat ke darat, termasuk senjata anti serangan udara. Kemudian di pulau terdekat Taiwan yaitu Pulau Yonaguni, radar terkuat membaca signal diletakkan di sana untuk mengintercept komunikasi Tiongkok. Apa yang Jepang dan Amerika lakukan adalah untuk mengkonten Tiongkok, di mana Tiongkok akan tidak bebas berjalan atau melakukan misi maritim. Jika kapal dagang mereka mau ke Amerika Selatan misalnya, mau ke Peru, mau ke Meksiko, mau ke Amerika atau ke Kanada misalnya, semua diawasi oleh barisan militer dan peluru tajam misil. Peluru tajam misil.
Nggak kayak lewat Selat Makassar, Selat Sumbawa, Selat Sunda. Nggak ada peluru tajam misil Indonesia yang ada di sana. Ya lewat aja kapal asing itu. Kembali ke Jepang. Jepang untuk membangun kekuatan senjatanya ternyata harus meningkatkan anggaran pertahanan 2 kali lipat. Di mana 97% belanja senjata adalah dari Amerika. Wis, pinter iki Amerika kalau urusan dagang begini. Kita lanjut. Secara pertahanan militer yang dilakukan Jepang dan Amerika adalah island chain strategy. Strategi rantai pulau yang disambung-sambung dengan kekuatan misil dan peluru saling silang. Tidak berhenti di Jepang, Amerika membangun pangkalan juga di negara selatannya, yaitu Filipina. Kita tahu sejarah Amerika dengan Filipina. Selama puluhan tahun, Filipina itu dijajah Amerika. Bahkan ketika Filipina merdeka, pangkalan militer Amerika di Filipina masih bercokol sampai tahun 90-an dengan naval base di Teluk Subic yang terkenal. Filipina agaknya punya kekesalan terhadap Tiongkok karena 9 dash line Tiongkok mengambil 2/3 wilayah laut nelayan Filipina atau Laut Barat Filipina atau West Philippine Sea. Sekarang setiap hari nelayan Filipina diusir dan diganggu Coast Guard-nya Tiongkok yang mengawal nelayan Tiongkok mengambil ikan di wilayah Laut Barat Filipina. Apa yang dilakukan Filipina? Filipina main 2 kaki. Dan di sisi Amerika tetap diambil peluang untuk menancapkan kaki di Filipina. Dan di tahun 2014 setelah 22 tahun vakum, Amerika balik lagi ke Filipina. Kembali ke Fort Magsaysay Airfield, kembali ke Basa Air Base, lalu membangun Mactan Benito Base, Antonio Bautista Base. Dan sejak tahun 2022 merupakan bagian dari rencana pertahanan DoD, Department of Defense Amerika. Pangkalan Amerika ditambah 4 lokasi lagi sehingga total menjadi 9 lokasi. Lokasi penambahan ada di pulau paling utara Filipina. Ada Cagayan, Isabela, dan Zambales. Kalau kita simpulkan, saat ini Amerika lagi membangun dengan kecepatan penuh dari Pulau Mageshima sampai Singapura sebagai kekuatan yang belum pernah Amerika bangun dalam 80 tahun terakhir. Kekuatan navalnya dengan strategi rantai pulau. Bukan berhenti hanya sampai Singapura, maka sebagai dukungan penuh ada Australia yang siap di paling selatan untuk menjaga Samudra Hindia. Apa yang Australia bangun kekuatannya dengan Amerika? Kekuatan submarine atau armada kapal selam tercanggih di dunia dengan tenaga nuklir yang bisa menyelam tanpa muncul di atas permukaan laut lebih dari 2 bulan. Amerika memberi teknologi nuklir kapal selam itu gratis ke Australia. Berpangkalan di Perth Stirling Naval Base, dengan wilayah patrolinya di seluruh perairan Indonesia dan Samudra Hindia. Sekali lagi kita ingatkan, di seluruh perairan bawah laut Indonesia. Oke, sebentar. Kalau begini-begini Indonesia itu tahu nggak sih? Kok adem-adem baik? Gak ada tindakan apapun bahwa tetangga kita tuh sudah semua siap-siap berperang. Kapal selam muter-muter di wilayah Indonesia. Tahu nggak sih begini-beginian? Apa terlalu sibuk kampanye? Awas loh, Natuna hilang. Peace.